Nah kalau hanya mau sekedar agama, terserahlah orang memilih agama apa aja. Iya. Gitu. Salam, salam cinta Tuhan, cinta keluarga dan jaga kesehatan. Ini jadi perdebatan juga ya Om, berdasarkan dari Alkitab lagi nih Om. Kan kalau di Alkitab itu Abraham mengorbankan anaknya gitu. Tapi maknanya jadi gimana nih Om? Cara ngejelasinnya gimana ya Om? Ya, apakah Ishak yang dikorbankan ataukah Ismail yang dikorbankan? Menurut naskah-naskah kuno itu kan dari bangsa Israel yang menghargai keutuhan atau kitab mereka itu tidak boleh dirubah sama sekali, itu memang jelas itu ya Ishak yang dikorbankan ya. Yeah. Kalau Kristen kan menerima itu tradisi dari Israel itu ya. Yeah. Jadi bagi orang Israel itu Alkitab itu lebih berharga dari nyawa mereka. Nggak boleh ada perubahan sedikit pun, satu titik, itu kan kata Tuhan Yesus, satu titik pun nggak boleh ada. Kalau ada tanda itu nggak boleh ada perubahan. Jadi keaslian Alkitab itu dijamin, yang perjanjian lama itu ya. Iya. Nah, kalau perjanjian baru apalagi sudah memasuki cikal masyarakat modern, itu bisa dicetak dalam bahasa-bahasa lain tuh. Iya. Jadi keaslian kitab baik perjanjian lama baik perjanjian baru itu bisa dijamin 100% Iya betul. asli, sesuai dengan aslinya gitu. Jadi Iya. yakin saja. Dan lagi Allah kan Maha Kuasa, bisa memeliharakan keaslian firman-Nya. Ya enggak, jadi tangan Allah lah yang memeliharakan keasliannya gitu. Iya Om, betul Om. Jadi memang sih Om, karena kan setiap statement itu pasti mereka didasari dengan argumennya kan dari Alkitab, dari kitabnya lah gitu. Termasuk kita, jadi itu sebabnya juga Alkitab itu selalu menjadi perdebatan juga ya Om, tentang keasliannya, tentang terjemahannya dan lain sebagainya. Belum lagi kitab-kitab yang di luar itu gitu, ada yang memasukkan lah, ada Injil Barnabas lah dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau perjanjian lama itu dipastikan keasliannya itu oleh umat Israel, oleh bangsa Israel itu yang menghargai Alkitabnya lebih dari nyawanya sendiri. Gitu. Iya. Itu tidak bisa diragukan lagi. Perjanjian lama itu asli. Nah kalau perjanjian baru itu zamannya sudah modern, jadi artinya bisa dibuktikan dengan naskah-naskah kuno itu lebih dari 5.000 naskah kuno. Itu kalau misalnya ada perbedaan pun langsung bisa dibereskan gitu. Jadi kalau Alkitab Kristen itu baik perjanjian lama baik perjanjian baru itu yang kita pegang sekarang itu dijamin keasliannya sesuai dengan aslinya gitulah. Gitu. Oke. Jadi jangan ada orang Kristen yang meragukan ya. Nah kalau orang di luar sih terserah mereka lah. Ya enggak. Tapi umat Kristen secara ilmiah itu harus tahu keaslian perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan keasliannya gitu. Ya. Ini selanjutnya Om, kalau ini juga masih dalam hal ini Om, masih dalam kaitan terjemahan dan ketidakasihan bukti penulisnya nih Om. Katanya Injil Yohanes 1 Yohanes sampai 3 Yohanes dan kitab Wahyu itu bisa kemungkinan orang yang berbeda atau sama. Yang dipermasalahkan itu kitab Wahyu sebenarnya. Itu karena Rasul Yohanes itu waktu itu menulisnya dalam keadaan seperti apa gitu ya. Karena melihat penglihatan yang begitu menakjubkan, juga kesehatannya barangkali karena sudah tua gitu ya. Jadi tulisannya kurang bagus lah gitu aslinya itu. Sama ada yang seperti tata bahasanya katanya kok tidak semuanya betul gitu ya.
itu Rasul Yohanes menuliskannya itu sudah tua, Iya. ya, dan dia bukan orang meskipun dari dulu berbahasa Yunani, tapi aslinya kan dia orang Israel berbahasa Aramaik gitu. Iya. Ya jadi kalau ada sedikit itu wajar aja gitu, tapi bisa dipastikan bahwa memang Rasul Yohanes yang menuliskan. Cuma dia menuliskannya sudah tua sekali. Iya. Itu kan menjelang akhir abad pertama tahun 95-an lah gitu. Iya. Jadi sudah tua sekali dia. Gitu. Tapi secara ilmiah bisa dipastikan asli. Lagi pula kan itu dia nulisnya kan yang kalau kita Wahyu kan dia dalam pembuangan ya Om, di Pulau Patmos itu kan. Ya itu betul. Iya. Nah itu juga menyebabkan ya ini dari pengakuan yang dulunya agama Kristen gitu, dari seorang teolog lah. Dia sehingga bisa menyimpulkan bahwa waktu di situ bisa aja bukan Roh Kudus, tetapi karena dia dalam kesendiriannya, dia sendiri, dia melamun, terus dia ingat hal yang lalu, masalahnya waktu itu, jadi dia nulisin kitab Wahyu itu gitu. Itu gimana Om? Begini, jadi gereja Kristen menjelang akhir abad pertama itu sudah bisa menerima 27 kitab yang baru itu ditulis oleh orang-orang yang berwenang, yaitu para rasul atau orang yang dekat dengan rasul ya. Jadi itu tidak ada masalah bagi orang-orang Kristen di abad pertama ya. Jadi akhir abad pertama itu nggak ada masalah, di awal abad kedua juga tidak ada masalah. Baru timbul orang meragukan keaslian perjanjian baru itu di awal abad 20 dan abad 21 gitu. Karena mereka merasa pintar gitu. Padahal orang-orang gereja yang waktu abad pertama itu mereka bisa meyakini itu ini dari orang yang berwenang menuliskan dan sesuai dengan aslinya. Jadi bagi orang Kristen jangan ragu-ragu ya. Lagian kalau tidak menerima Alkitab ini sebagai firman Allah, itu mereka tidak akan memahami keselamatan yang begitu besar artinya, dan yang bisa mengubahkan orang berdosa menjadi anak-anak Tuhan lahir baru. Jadi kalau menolak ya berarti tidak mengalami keselamatan, tidak mengalami jaminan. Itu aja masalahnya, apakah mau sekedar agama atau mau cari keselamatan yang dijamin dan mengalami kelahiran baru. Kalau mencari keselamatan yang dijamin dan mengalami kelahiran baru, ya percayalah kepada Alkitab ini, kepada berita Injil di dalam Yesus Kristus. Nah kalau hanya mau sekedar agama, terserahlah orang memilih agama apa aja. Iya. Gitu. Iya sih Om, betul sih Om ya. Jadi kayaknya itu sangat ini sekali ya, kalau bilang halusinasi itu jauh banget gitu ya Om ya. Ntar debatnya jadi masalahnya siapa yang berhalusinasi sebetulnya. Wah itu jadi panjang lagi nanti ya. Ya betul itu. Jadi siapa yang berhalusinasi. Jadi ini Alkitab itu terutama penyanyi baru soal keselamatan itu sangat jelas ya, menawarkan penebusan, keselamatan lahir baru bagi orang yang bertobat sungguh-sungguh dan percaya pada Tuhan Yesus, lalu menerima Tuhan di dalam hatinya, mengalami kelahiran baru begitu. Jadi ini bukan sekedar agama gitu. Jadi tinggal mau pilih terserah, mau pilih agama aja itu hak asasi. Tapi kalau mau keselamatan yang dijamin dan mengalami kelahiran baru, ya percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan Alkitab ya. Perjanjian baru terutama lebih jelas gitu.